Terlebih, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang ada di negara kita. Tapi, sudahkah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Di special interview edisi hari ini, kita akan ngobrol banyak terkait dengan bahasa Indonesia. Saat ini di studio tribunambon.com sudah hadir Kepala Kantor Bahasa Maluku, Pak Sahril. Kita sapa dulu Tribuners. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ini kali kedua Pak sudah datang di special interview. Betul. Ya. Nah, Tribuners, baik, hari ini kita akan ngobrol banyak soal memelihara semangat berbahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum itu Tribuners, tahukah kamu kalau bulan Oktober ini adalah bulan bahasa? Nah, untuk yang belum tahu, ini kita akan ngobrol mumpung ada Pak Sahril di sini, kita akan tanya-tanya banyak soal kok kenapa bulan Oktober ini jadi bulan bahasa, lalu bagaimana kita merayakan bulan bahasa ini. Oke, Pak, mungkin pertama dulu ya Pak, mengapa bulan Oktober ini jadi bulan bahasa, bukan bulan-bulan yang lainnya? Ya, terima kasih. Kita mengacu kepada sejarah ya, bahwa 94 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober tahun 1928, itu dicetuskan yang namanya kita kenal sekarang Sumpah Pemuda. Ada 3 butir ya Sumpah Pemuda itu, dan butir ketiganya itu adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Beranjak dari sana kita terus menjadikan bulan Oktober itu menjadi peringatan bulan bahasa, di samping disebut juga sebagai bulan pemuda ya kan, karena itu Sumpah Pemuda. Di Indonesia perayaan bulan bahasa itu dilaksanakan semenjak tahun 1980 sampai sekarang. Itu setiap bulan Oktober dijadikan sebagai bulan bahasa dan sastra di Indonesia ini. Itulah sejarahnya yang menjadikan bulan Oktober itu sebagai bulan bahasa. Karena memang pada saat itu mau orang Ambon, orang Jawa, orang Sulawesi, semuanya bisa berkomunikasi ya pakai bahasa Indonesia. Ya, sebelum dulu ada bahasa Indonesia itu dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928 itu, kita di Nusantara ini mengenal namanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara ini. Nah, ketika sebenarnya itu perdebatan sengit itu tahun 1926 ketika Kongres Pemuda pertama, pada butir ketiga itu sempat terjadi deadlock rapatnya karena menentukan kalau bangsa Indonesia, tanah Indonesia, tetapi bahasa ketika itu tidak ada kesepakatan menjadikan bahasa Indonesia karena tidak ada bahasa Indonesia waktu itu, sehingga ada 4 tokoh utama yang menjadikan bahasa Indonesia itu, menjadikan bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Itu ada Tabrani, namanya M. Tabrani, itu dari Jong Jawa, Jong Japa, berasal dari Madura. Kemudian ada Adinegoro, ada M. Yamin, ada Sanusi Pane. Jadi ada 3 itu, M. Yamin, Sanusi Pane, Adinegoro itu dari Sumatera. Jadi M. Yamin, Tabrani mengatakan kalau tidak ada bahasa Indonesia, mari kita lahirkan bahasa Indonesia. Tetapi M. Yamin tidak bersepakat karena tidak ada bahasa Indonesia. Dan M. Yamin juga didukung oleh Adinegoro waktu itu. Memang betul tidak ada bahasa Indonesia. Posisi waktu itu sudah terpojok ini Tabrani karena 2-1 ya kan. Tetapi ada Sanusi Pane waktu itu mendukung Tabrani, bersepakat kalau tidak ada bahasa Indonesia, mari kita lahirkan bahasa Indonesia. Jadi secara filosofis, bahasa Indonesia itu bukan berasal dari bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia itu dilahirkan dari bahasa Melayu. Nah, itu sejarahnya. Tetapi sayang tuh tanggal 5 ya, 5 Mei, kalau tidak saya 5 Mei tahun 1926 itu tidak jadi dideklarasikan karena kongres itu atau Kongres Pemuda pertama itu buru-buru dibubarkan ya, keburu dibubarkan oleh Belanda waktu itu. Maka 2 tahun berikutnya kesepakatan itu akhirnya disetujui.
Nah, itu. Tepat pada bulan Oktober ini. Bulan Oktober tanggal 28. 28. Nah, 1928 itu. Itulah sejarah yang mengapa kita menjadikan bulan Oktober itu sebagai bulan bahasa. Ya. Oke, jadi begitu ya Tribuners, sejarahnya memang ada erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda, karena kita semua tahu ya memang di Sumpah Pemuda poin ketiga ya memang ada kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ya. Nah, Pak, kalau ngomong-ngomong nih Pak, di bulan Oktober ini Kantor Bahasa sendiri melakukan apa untuk memperingati Hari Bahasa, bulan bahasa ini? Ya, sebenarnya kalau Kantor Bahasa Provinsi Maluku itu kegiatan yang berkaitan dengan bahasa itu mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Memang pada bulan Oktober ini kita ada beberapa kegiatan khusus ya, seperti kemarin kami baru pulang, ada kegiatan di Maluku Tenggara, tepatnya di Langgur ya. Itu kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, ini besok kawan-kawan juga akan berangkat ke Buru, kegiatan yang sama yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu juga di Pulau Buru. Dan kita juga kegiatan yang sifatnya secara nasional itu namanya ada kemarin tapi itu daring ya, yaitu ada Menjalin Indonesia dari Maluku. Itu tampilan-tampilan atau kegiatan Kantor Bahasa Maluku dalam tahun ini yang kita rangkai dalam satu kegiatan yang namanya Menjalin Indonesia dari Maluku. Kemudian di samping itu kita juga sekarang lagi mengikuti lomba duta bahasa di Jakarta. Kemudian ada lomba musikalisasi puisi. Itu sekarang yang wakil Maluku sedang mengikutinya di Jakarta itu. Intinya kita doakan yang terbaik juga ya untuk wakil Maluku yang saat ini sedang bertanding ya Pak. Iya betul, jadi mohon doa Tribuners ini supaya Maluku itu dapat berbicara secara nasional, itu ya. Oke. Nah, kalau tadi dari Kantor Bahasa ada banyak sekali memang setiap tahunnya, tiap bulan tuh selalu ada program-program untuk melestarikan bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, termasuk juga bahasa asing. Nah, kalau Tribuners sendiri bagaimana nih Tribuners setelah tahu sejarah bulan bahasa ini, bagaimana cara kalian untuk memperingati bulan bahasa? Nah, Tribuners seperti biasa, kita live di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana sih pelestarian bahasa Indonesia, boleh langsung di kolom komentar. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Ya, silakan. Di bulan bahasa, kita tahu Pak, Kantor Bahasa kan selalu ada 3 yang selalu ditekankan. Pertama, Trigatra bahasa kami yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing yaitu. Nah, sesuai dengan tema hari ini, bagaimana memelihara semangat berbahasa Indonesia. Pak, seberapa penting sih bahasa Indonesia itu bagi bangsa Indonesia sendiri? Bahasa Indonesia itu dikenal sebagai bahasa pemersatu. Ya, jadi bayangkan seperti di Maluku, kita punya bahasa daerah lebih kurang itu 70 bahasa. Bayangkan kalau tidak ada bahasa pemersatunya, kita tidak akan bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu sangat penting sekali bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa ini. Untuk menjaga yang namanya NKRI itu, satu-satunya itu yang paling utama adalah kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang boleh dikatakan dari Sabang sampai Merauke semuanya orang memahami dan paham dengan bahasa Indonesia walaupun hanya sampai sekadar sebagai alat komunikasi. Belum berbicara apakah bahasa itu secara kaidahnya benar atau tidak, itu memang menjadi tantangan dan ini yang menjadi kebanyakan yang kita jumpai di tengah masyarakat. Bahasa Indonesia baru sampai sebagai alat komunikasi, belum sebagai alat yang mampu melihat kaidah-kaidah yang kita sampaikan benar atau salah, itu belum sampai ke sana. Itu contoh tadi saya pas kemari ada baca iklan itu
besar-besar dari sebuah bank itu kredit pegawai. Saya tidak pernah mendengar pegawai itu dikreditkan. Yang dikreditkan itu adalah uang atau rumah gitu, bukan pegawai dikreditkan sudah berbahaya itu. Ini salah satu contoh penggunaan bahasa di ruang publik kita yang tidak berlogika, tidak logis. Nah, itu contohnya. Oh, jadi langsung ya, jadi memang bahasa Indonesia sangat penting sekali, tapi sayang penggunaannya nih masih banyak yang belum baik ya, belum sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yaitu. Tetapi kalau dalam masih sampai kepada alat komunikasi itu luar biasa perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangannya luar biasa ya Pak. Nah Pak, tadi sudah disinggung nih, jadi penerapan bahasa Indonesia di ruang publik khususnya di Maluku ini masih banyak yang belum baik dan benar. Ya, kita melihat kalau penggunaan bahasa di ruang publik ini memang ada dilematisnya itu ya, di dunia usaha itu belum bisa menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Mereka baru sampai kepada bahasa itu dijadikan sebagai alat komunikasi, belum sebagai alat edukasi yang mereka gunakan. Contoh tadi iklan yang saya sampaikan tadi, kredit pegawai itu, tapi kalau ada kata baginya mungkin bisa dipahami kan, kredit bagi pegawai ya. Tapi ini kredit pegawai ini berarti pegawai mau dikreditkan, itu salah satu contoh yang belum logis, tidak berlogika. Karena kalau bahasa itu tidak berlogika, dia akan salah dalam penafsirannya. Ini banyak kita temukan di tengah masyarakat kita. Misalnya begini, saya mengajar mata kuliah jurnalistik, ya. Mata kuliah itu nggak perlu diajar, yang diajar mahasiswanya. Ya, contoh banyak orang mengatakan begitu. Saya mengajar mata kuliah jurnalistik. Jadi yang diajarnya apa? Mata kuliah. Seharusnya yang diajar itu mahasiswa. Jadi kata bukan mengajar tapi mengajarkan. Nah, itu contoh-contoh. Kemudian ada kebohongan publik. Nah, ini di media sering ini, kebohongan publik. Berarti yang berbohong itu publik, bukan orangnya. Seharusnya itu ada tokoh ini terjadi ini bersifat pembohongan publik. Kalau kebohongan publik, itu berarti orang publik yang berbohong kepada public figure tadi. Nah, misalnya seharusnya yang benar itu pembohongan. Ya, jadi yang pembohongan itu berarti si public figure itu yang berbohong kepada publik. Nah, kalau kebohongan publik seakan-akan publiknya itu yang berbohong kepada public figure. Nah, inilah contoh-contohnya. Jadi banyak kadang-kadang kita anggap itu bahasa yang kita gunakan itu benar, tapi sebenarnya salah. Misalnya ada orang mengatakan kita harus mawas diri. Dalam kamus tidak ada mawas diri. Yang ada wawas diri. Itu Tribunes. Jadi mawas itu sejenis binatang ya, atau orangutan atau siamang itu kalau bahasa Indonesia. Jadi bukan mawas diri tapi wawas diri. Ya, itu banyak yang salah. Bukan resleting tapi resleting. Kita punya, kalau celana itu punya, orang selalu menyebut resleting ya. Yang benar tuh resleting. Berarti ada banyak bahasa yang biasa dibilang sehari-hari tapi itu memang jadi kalau dalam ejaan atau pengucapannya itu salah. Jadi kalau udah bahasanya salah, ya kita otomatis itu bahasanya tidak berlogika. Ini sangat sangat berbahaya. Misalnya ada ini di forum-forum misalnya waktu dan tempat, kalau dalam ini pembawa acara ya, waktu dan tempat kami persilakan ya. Yang dipersilakan waktu dan tempat, bukan orangnya. Ini berbahaya ini kan. Kemudian awas banyak kecelakaan. Pengumuman di situ ya. Nah, tidak ada kecelakaan di situ ya kan. Nah, yang ada cuma bacaannya aja. Jadi mana kecelakaannya? Itu kan tidak berlogika. Yang harusnya awas di sini banyak, atau awas ini rawan kecelakaan. Awas di sini rawan kecelakaan, tapi awas banyak kecelakaan ya. Saya takut juga di situ, saya lihat kok nggak ada kecelakaan begitu. Ada banyak, ada lagi jalan macet ya.
jalan itu nggak pernah macet. Yang macet itu kendaraan yang di sana. Ah, banyak kan. Nah, itu yang selalu kita ucapkan, yang sadar atau tidak sadar itu sebenarnya kami melihat dari segi penggunaan bahasa yang baik dan benar itu salah dan tidak logis, tidak berlogika. Jadi kalau jalan macet, tidak pernah jalan macet. Jalan itu lurus saja, diam aja dari situ. Yang macet itu adalah kendaraan yang lewat di situ. Nah, itu mungkin siapapun pernah melakukan berbicara seperti Iya, itu kan. jalan macet. Berarti memang ada banyak sekali catatan memang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Betul, masih ya. banyak yang salahnya. Itu baik pemerintah, aparat keamanan maupun media. Iya, yang iya, terdekat. betul. Itu bahkan dia misalnya karena melarikan diri, Mm-mm. polisi menembakkan peluru panas. Ya kan, ini subjeknya tidak jelas. Apanya ini, siapa yang ditembak, siapa yang melarikan diri. Nah, itu contoh-contoh, dan ini keluar banyak di media-media, maaf ya kan, di media-media yang saya baca lah, apakah media online ataupun media cetak gitu, yang judul-judul yang seperti itu. Ya kalau logikanya berarti polisinya mau lari supaya jangan dikejar penjahat, dia tembak kaki penjahat gitu maksud. Tapi yang mau lari itu bukan penjahatnya, tapi polisinya. Polisinya yang lari. Itu kan Oke. padahal maksud dari apa itu kan tidak, ya kan, maksud dari kalimat itu kan bukan begitu. Polisi mengejar penjahat, lalu penjahatnya lari, ditembaklah kakinya. Nah, tapi karena kata kalimat itu kan nggak berlogika. Kalau kami analisis ya sepertinya polisinya mau lari karena dikejar penjahat, supaya penjahatnya tidak bisa mengejar polisi, ditembaklah kaki penjahat. Gitu. Artinya masih sangat memprihatinkan sekali Iya, penggunaan bahasa Indonesia di penggunaan Maluku. bahasa Indonesia, terutama saya kira bukan di Maluku saja, bukan di Ambon saja, hampir seluruh di negeri ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu masih bisa dikatakan ya mungkin sangat memprihatinkan. Saya tidak mau mempresentasikan, tapi persentasenya tetapi masih sangat memprihatinkan. Kita belum bisa sadar bahwa bahasa itu alat berpikir secara logika. Kalau bahasa tidak kita gunakan secara logika, maka penalaran bahasa itu salah juga. Jadi banyak kata-kata, terutama apalagi berkaitan dengan ejaan. Ya, ejaan juga kita belum patuh misalnya. Misalnya hobi menambah huruf konsonan H pada kata himbau, pada kata utang, pada kata isap, ya kan? Itu pada kata hirup, itu kan. Padahal tidak perlu ditambah H, itu imbau, isap, sila bukan silah. Kayak ada misal kayak sate harusnya satai. Kalau itu memang ada istilahnya, apa namanya, penciutan nih kata, seperti pantai menjadi pantai. Itu memang ada pulau menjadi pulau, ya kan. Tetapi yang bakunya adalah pulau, satai, cabai, itu. Tapi orang tetap cabai, tapi yang bakunya itu adalah cabai gitu ya. Memang ada banyak sekali catatan-catatan ya, apalagi soal penulisan-penulisan kayak tadi yang kata resleting. Itu sebenarnya belum banyak yang belum banyak yang tahu ya. Kalau dilihat di kamus itu yang benar, resleting ya kan. Nah Pak, tapi kalau terkait dengan hal ini memang ada masih banyak penggunaan kata yang masih salah penulisan. Ada juga banyak kata-kata yang harusnya begini tapi malah tulisnya kayak pulau-pulau begitu. Iya, tapi itu. masih ada juga kayak paling banyak kayak imbauan. Harusnya imbauan masih banyak yang tulis himbauan. Nah, Iya. tapi ada banyak juga orang yang beranggapan kalau lah ini cuma bahasa Indonesia saja, bahasanya kita untuk apa dipelajari? Itu bagaimana Pak? Ya itu pernyataan yang salah ya. Kembali kepada Sumpah Pemuda, yaitu kan betapa jelinya generasi kita dulu ketika pada poin pertama itu dia satu, pada poin kedua juga satu bangsa, satu tanah air kan. Tetapi pada bahasa dia tidak mengatakan satu, karena sadar waktu itu pemuda di sana itu banyak, zaman itu bahasa kita banyak, maka dia memilih kata menjunjung. Jadi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dijunjung di tempat yang tinggi. Kalau menjunjung kan di tempat yang tinggi, berarti kita harus menghormati.
Jadi bahasa daerah boleh dijinjing kan begitu. Bahasa Indonesia dijunjung, bahasa daerah boleh dijinjing. Jadi boleh hidup bersamaan. Jadi sebagai bangsa, kita mau tidak mau harus mengutamakan bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Kalau ada anggapan yang mengatakan ini hanya sekadar bahasa Indonesia, saya kira itu adalah pernyataan yang keliru dan salah. Karena bahasa Indonesia saat ini kami data itu ada 54 negara di dunia ini sudah membuka program studi bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia sangat disukai oleh orang-orang luar sana, ya. Sangat salah anggapan kemarin ini, saya lompat agak ke apa sedikit ya. Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua pada sidang-sidang di negara ASEAN. Dengan catatan katanya bahasa Melayu itu dituturkan 300 juta. Dari mana angkanya kan itu? Nah, persoalan sekarang begini. Malaysia itu mengklaim bahwa bahasa Indonesia bagian dari bahasa Melayu. Padahal di Indonesia sendiri bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah. Mungkin sama dengan bahasa Seram, bahasa itu, posisinya sama, sederajat, ya kan? Jadi kita sangat keberatan kalau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang benar itu kalau mau jujur ya bahasa Indonesia. Karena persoalan bagaimana waktu itu Malaysia ingin mengatakan seperti itu, bahasa di Malaysia, orang Malaysia itu sangat rentan bahasa orang Malaysia sendiri tidak berbahasa Melayu. Campur-campur dengan bahasa Inggris. Karena di sana ada 3 bangsa, jadi bangsa India, bangsa Cina, dan bangsa Melayu. Jadi orang Cina tidak mau berbahasa Melayu, orang India tidak mau berbahasa India. Nah, berbeda kita di Indonesia. Semua orang yang menjadi warga negara Indonesia, kita wajib harus berbahasa Indonesia. Karena sekolah kita itu bahasa Indonesia wajib diajarkan atau sebagai pengantar pelajaran. Sementara kalau di Malaysia, kalau namanya dia ada sekolah kebangsaan, ada sekolah non kebangsaan, itu sementara sekolah Cina, sekolah India itu tidak wajib bahasa Melayu diajarkan. Nah, ini kita memang berpolemik sekarang sama negara tetangga kita, negara jiran kita yang ingin mengangkat bahasa Melayu dan mengklaim bahwa bahasa Melayu itu dituturkan 300 juta. Itu sangat angkanya dari mana tidak bisa diapain itu. Jadi memang Pak sendiri lebih memilih kalau bahasa Indonesia yang jadi bahasa pengantar pada saat pertemuan-pertemuan ASEAN. Ya, kita sekarang ya, saya kebetulan pernah, misalnya kan orang Indonesia ini kalau ke luar negeri itu hobinya belanja. Ketika cobalah orang Indonesia belanja di Bangkok, itu kita nggak perlu bahasa Thailand. Penjual itu sudah hafal bahasa Indonesia. Kebetulan saya pernah ke Hong Kong misalnya. Saya pernah belanja di sana sama istri lah, biasa istri yang suka belanja itu kan. Ya itu sudah bahasa Indonesia. Di sana itu mari Indonesia sini, rupiah boleh begitu. Apalagi di Arab Saudi ya kan. Di Arab Saudi itu jemaah haji atau jemaah umroh itu mereka tidak harus belajar bahasa Arab kalau membeli di pasar, karena bahasa Indonesia itu sangat luar biasa perkembangannya. Bahkan di satu-satunya negara di luar Indonesia waktu itu ada koran ya, surat kabar terbit setiap hari dalam bahasa Indonesia itu di Arab Saudi. Karena banyaknya jumlah jemaah kita karena haji kemudian umroh hampir setiap hari ya berangkat, waktu sebelum Covid lah misalnya kan setiap hari berangkat dari berbagai embarkasi yang ada di Indonesia. Sehingga perkembangan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa ya. Kita bangga, tetapi sangat disayangkan kita di dalam negeri belum siap. Jadi orang asing kepingin belajar bahasa Indonesia, tetapi kita di sini sangat bangga pula menggunakan bahasa asing. Iya, banyak fenomena kita seperti itu. Ya. Jadi memang banyak warga asing yang sekarang sangat tertarik dengan bahasa Indonesia, bahkan ada bahasa Indonesia penutur asing, tapi malah anak muda di Indonesia malah lebih mementingkan bahasa asing karena ini dipikir yang paling tepat untuk bisa berkomunikasi dengan orang di luar.
Saya kira tidak juga, ya kan? Karena mengapa orang asing itu suka belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu juga banyak menyerap istilah-istilah asing, terutama dari bahasa Inggris. Eh, Mengapa itu kalau saya lihat, mengapa ada orang-orang asing malas mempelajari bahasa Melayu Malaysia? Karena bahasa Melayu di Malaysia itu dia berubah ucapan sama tulisan. Kalau misalnya di sana misalnya bus itu kan kalau bahasa Inggrisnya bus, maka ditulis di sana bus, tulisannya bus. Email di sana sudah email, tulisannya email, itu contohnya. Jadi orang asing akan masuk ke sana bingung mempelajari bahasa Melayu Malaysia khususnya, ya kan. Nah, ketika orang itu ke Indonesia, pada serapan-serapan kata asing itu kan kita hanya pengucapan yang kadang-kadang kita tetapi tulisnya sama. Misalnya email itu email, tulisnya tetap, ya kan. Bus itu juga kita tetap berubah bacaannya aja, kita mengucapkan aja, ya kan. Ini beberapa contoh yang dalam hal penerapan penggunaan bahasa asing, sehingga ini berpengaruh kepada orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia itu mudah. Saya selalu melihat misalnya YouTube yang orang asing itu pakai bahasa Indonesia. Iya, ada reaction itu sangat senang sekali belajar bahasa Indonesia karena mudah katanya itu. Jadi intinya memang Pak bilang kalau bahasa Indonesia ini akan mendunia dan sangat mudah dipelajari. Ya, saya kira ke depan bahasa Indonesia itu sangat memungkinkan sebagai bahasa yang akan menjadi bahasa kita tidak usah katakan mendunia lah, untuk di ASEAN saja, ya kan, menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Kalau kita katakan begini, negara ASEAN itu misalnya hampir semua bahasa negara ASEAN itu memahami bahasa Indonesia. Di Bangkok, di Vietnam, di Laos, di Myanmar, di Timor Leste sudahlah, karena bekas provinsi dari kita juga kan. Nah, kalau di Brunei, Malaysia, Singapura ya sudah, itu memang basicnya Melayu, ya otomatis ketika belajar mendengar bahasa Indonesia itu hanya perbedaan, tidak terlalu jauh gitu. Ya. Ya. Nah Pak, ini ada satu pertanyaan dari Tribuners Pak. Ya, katanya ini dari Ediliku. Nih Pak, menurut Bapak kenapa sih orang Indonesia sendiri kurang terlalu peduli soal pemakaian bahasa Indonesia yang baik? Saya kira bukan tidak peduli, tapi kadang-kadang malas belajar, malas melihat mana bahasa yang benar, mana yang bahasa yang salah. Jadi kita itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang, sehingga itu dampaknya seperti itu. Misalnya begini, yang benar itu debit apa debit? Yang benar itu kan debit, karena ada debitur, tidak ada debitur. Nah, jadi kalau kita kaji seperti itu, ya kan, jadi yang benar debit. Apotek apa apotik? Nah, yang benar apotek, karena ada apoteker, tidak ada apotiker, kan gitu. Jadi mengkajinya seperti itu mudah, ya kan. Kemudian banyak beberapa kata-kata yang kadang-kadang kita ucapkan, orang mengucapkan itu lalu kita latah seperti itu. Padahal dalam kaidah bahasa salah. Jadi saya menyimpulkan, karena pemakai bahasa kita itu kadang-kadang tidak mau belajar, tidak mau melihat. Kita ada pedoman, ada kamus, bisa mudah sekarang ya, zaman sekarang ini kan tidak harus beli kamus yang sekian tebalnya, beratnya 0,5 kilo gitu, ya kan, tapi sudah ada di HP, bisa dicari ini padanannya apa gitu, pasti ada. Dan bahasa Indonesia juga memiliki padanan-padanan kata yang selama ini kita pakai. Misalnya ada basement ya. Basement itu parkir ya, bawah tanah, kita punya namanya rubana, ruang bawah tanah. Ya, itu ada kalau anak-anak muda sekarang lagi nongkrong, dia suka beli di drive thru. Ya, kita punya lantatur, layanan tanpa turun. Nah, jadi kita punya sekarang semua yang kita coba terjemahkan istilah-istilah asing itu. Jadi kalau ibu-ibu
ini para wanita ini suka berjemur di pantai, dia harus pakai lotion ya. Ya, lotion itu bahasa asing, kita sudah ada padanannya, calir namanya. Cuma calir itu cair dan alir. Nah, mungkin ini belum apa ya, belum populer ya. Populer apa populer ya? Sebenarnya bagus itu populer karena ada popularitas, tidak ada popularitas. Ini ya. Itu juga ya. Jadi ada beberapa istilah itu yang sudah kita serap, kita cari padanannya. Cuma memang di tengah masyarakat kita belum begitu laku kalau kami jualan. Kami pernah laris itu menjual sophisticated digantikan canggih. Oh, canggih itu laris sampai sekarang. Jadi masyarakat Indonesia lupa kok tiba-tiba ada kata canggih, padahal mengganti kata itu. Itu contohnya, saking populernya. Kita pernah berhasil ketika orang bertransaksi di bank, anjungan tunai mandiri. Dulu tuh auto touch money kan, diterjemahkan menjadi anjungan tunai mandiri. Sehingga kadang-kadang orang Indonesia sudah lupa apa padanannya yang sebenarnya dulu. Ini salah satu keberhasilan kami, ya maksudnya Badan Bahasa itu mencari padanan-padanan kata, termasuk tadi canggih, X itu diganti mantan, itu juga laku ya, jadi mantan itu. Jadi memang bukan tidak peduli, tapi mungkin belum tahu. Jadi ya belum tahu juga. Ada kesempatan untuk mari belajar bahasa Indonesia. Mari belajar bahasa Indonesia. Kalau pada saat kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga kita terlihat lebih lebih elegan, ya lebih santun dan tidak terjebak pada sekarang ini, zaman sekarang ini banyak terpleset berkaitan dengan menggunakan kata-kata yang salah, ya kan? Ya oleh sebab itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah, kita otomatis menggunakan bahasa itu santun dan sopan, dan akan terbebas dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam berbahasa. Karena kalau dulu kata orang ada mulutmu harimaumu, sekarang jarimu penjaramu mungkin ya kan. Itu ya kan. Oh iya betul. Kalau sekarang salah ketik saja sudah bisa. Oh iya, hati-hati ya, hati-hati. Jadi ini salah satu upaya kami juga tidak henti-hentinya menyosialisasikan kepada masyarakat penggunaan bahasa yang baik dan benar itu. Sebenarnya kata bahasa yang baik dan benar itu ada pada posisi di mana, situasi dan kondisinya. Kita akan menggunakan bahasa yang baik dan benar apabila dia di tempat umum, ya kan? Di tempat umum yang formal, ya kan? Tetapi ada kita menggunakan bahasa cukup baik, tidak benar. Misalnya di rumah kita bertemu dengan keluarga kita, ya kita tidak perlu menanyakan apakah ayah sudah makan. Nah, itu kan bahasanya benar dan baik. Tetapi mungkin di situ tidak baik posisinya. Jadi cukup ayah ada makan, sudah paham ya itu. Atau ketika kita mau naik angkot, ya kan, wahai abang angkot, supir angkot, berapakah ongkosnya ke Wayame? Ya, supir angkotnya itu orang gila itu. Itu pada posisi kita tidak baik menggunakan karena tidak tepat di situ penggunaannya. Itu salah satu, itu filosofi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar semua tempat atau semua situasi dan kondisi, ya tidak gitu ya. Memang harus melihat dulu situasinya. Iya, melihat situasi ya. Kalau sama pacar kita misalnya, ini para tribuners lagi lagi berduaan lalu menggunakan wahai adikku, maukah kita makan di restoran tersebut? Sudah. Itu pacarnya lari langsung ya kan. Pasti dibilang alailah. Alailah ya itu ya. Oke, nah Pak, ini juga nih kayak tadi juga Pak sudah bilang tadi, ini kalau Pak sendiri nih ada bahasa-bahasa yang sering dicampur-campur gado-gado lah ya. Jadi kayak bahasa-bahasa alay, ada bahasa Inggris campur dengan bahasa Indonesia lah, ada juga yang plesetkan kayak tadi yang sudah Pak bilang. Itu gimana Pak? Ya, itu sesuatu yang sulit kita kita atasi karena orang Indonesia ini umumnya lahir dari dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesianya. Jadi rata-rata kita itu bisa menggunakan lebih dari satu bahasa. Nah, ketika kita tidak melihat aturan-aturan tadi, pasti akan ada campuran dalam penggunaan bahasa. Apalagi kalau dia sudah sekolah misalnya sampai ke perguruan tinggi,
sudah mempelajari bahasa asing, ya dalam bertutur, dalam berkomunikasi, campuran itu pasti pasti ada. 3 bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, kemudian bahasa asing. Dalam berkomunikasi itu pasti muncul. Nah, saya kira apa posisi itu boleh kita gunakan, tetapi pada posisi di mana? Kalau informal silakan. Tapi kalau kepada saat kegiatan atau pertemuan formal, kita utamakan penggunaannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu saja. Dan memang harus selalu update karena bahasa Indonesia selalu berkembang. Ya, bahasa Indonesia itu kita terus selalu mencari padanan kata. Kita kemarin baru namanya mengadakan sidang komisi bahasa daerah. Kita mengusulkan bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku ini sebagai salah satu penyumbang kosakata bahasa Indonesia. Kita misalnya di Maluku khususnya, kita di sini ada istilah masohi ya. Masohi itu artinya gotong royong. Ya. Nah, ini bagus ini kalau kita usulkan sebagai pengganti kata atau pendamping kata gotong royong. Jadi gotong royong itu kan panjang ya kan. 2 kata istilahnya gotong dan royong ya kan. Nah, diganti masohi misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau memungkinkan berterima, kita sudah data itu sudah kirim ke salah satu bahasa itu sudah kita kirim ke Badan Bahasa sebagai penyumbang kosakata untuk bahasa Indonesia. Karena cukup banyak di sini yang bisa dijadikan pengganti-pengganti ya. Kita di sini misalnya ada, saya lihat kalau amato ya, amato itu selamat tinggal atau selamat jalan. Itu bagus itu karena yang digantikannya panjang. Jadi itu kata bisa berterima, ada beberapa kalau kata asalnya sulit diucapkan, kemudian kata asalnya itu panjang, ya lalu masuk yang menggantikan itu enak diucapkan dan tidak terlalu panjang, itu akan cepat berterima. Ya contoh tadi sophisticated itu agak sulit orang Indonesia waktu itu tahun 80-an mengucapkannya, diganti kata canggih. Canggih itu kan enak sekali diucapkannya, maka langsung berterima di tengah masyarakat. Begitu juga diharapkan nanti kata-kata kita itu, generasi sekarang ini kan suka singkat-singkat. Sekarang aja mata uang itu sudah disingkat, misalnya dia pakai K, ya 10K ya, maksudnya itu kan kilo ya mungkin ya, saya nggak tahu K itu fungsinya apa ya kan, mungkin kilo atau apa ya, karena ini belum ada bakunya apakah itu kan, tapi itu berarti hampir semua orang Indonesia sudah tahu kalau 10K itu 10.000, 25K 25.000. Nah, itu salah satu contoh bahwa ya generasi sekarang itu kreatif juga dalam hal menyingkat-nyingkat bahasa sehingga dipahami. Dan kami khususnya tidak menganggap bahasa anak-anak muda, bahasa alay itu sebagai tantangan, tetapi anak muda ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk membuat, wah ini bagus ini perkataan-perkataan anak-anak ini. Ya alay dan sebagainya, kepo itu sekarang muncul dari, walaupun itu akronim ya dari bahasa asing, tapi sekarang sudah seperti menjadi kosakata bahasa Indonesia. Saya kemarin kebetulan saya bawa orang dari Badan Bahasa pergi ke Tanimbar, pergi ke di desa-desanya di Tanimbar sana, kemudian di Maluku Tenggara, anak-anak SD yang di pelosok sekali. Begitu saya katakan begini, langsung itu mereka sarangeo. Wah, berarti ini usulan ini. Jadi sarangeo itu harusnya udah bisa menjadi masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Selama ini kan bahasa-bahasa Korea itu banyak, atau kata bahasa Jepang itu banyak masuk ke kuliner. Kuliner itu kan kita ambil sendiri kan, langsung masuk. Saya apalah misalnya mungkin siapa tahu lah kuliner Korea yang sudah menjadi kosakata, misalnya kimchi ya kan. Kimchi itu sudah masuk dalam kosakata itu. Saya kira sarangeo juga harus sudah masuk dalam bahasa Indonesia itu, karena ya sampai di pelosok-pelosok anak-anak itu tanpa kita ucapkan langsung, wah, ada langsung. Ini salah satu contoh upaya kita juga menjadikan bahasa internasional itu kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu upaya kita juga untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Karena memang itu juga yang menjadi targetnya untuk bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Ya, jadi kita tidak alergi dengan
menyerap ala-ala. istilah asing ya, tetapi kita serap, kita sesuaikan dengan penggunaannya gitu ya. Termasuk tidak alergi juga dengan anak-anak muda yang alay, tapi tetap Iya. mengajak mereka untuk bisa Iya, berbahasa betul, Indonesia. Oke Pak, kalau peran kantor bahasa sendiri kan seperti tadi banyak kata-kata yang saya sendiri pun baru pertama kali dengar. Iya. Dan belum tentu Tribuners juga pasti ini pertama kali dengar. Nah, kantor bahasa sendiri bagaimana sih cara mensosialisasikan ini bahasa-bahasa yang terdengar yang biasa-biasa kita bilang sehari-hari yang bisa dibilang baru ke masyarakat? Ya, kita ada dua polanya. Pertama, ada penyuluhan secara langsung, terutama kepada guru, kepada lembaga-lembaga di pemerintahan, ya kan. Kemudian ada juga secara tidak langsung itu melalui media-media yang ada di kantor bahasa. Kita juga punya media, apakah Facebook, kemudian Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian ada apalagi itu. Pokoknya ada melalui media-media kami itu kita juga selalu selipkan istilah-istilah baru yang ada dalam bahasa Indonesia supaya masyarakat itu tahu, terutama ini para generasi muda kita ini kan yang apa namanya sering mengupdate itu teknologi ya. Jadi kita perlu terus mempublikasikan. Nah, ini yang menjadi sasaran kami. Itulah pola-pola kami. Di samping kita juga mengadakan penyuluhan. Tapi kan kalau penyuluhan ini terbatas ya kan. Kita sangat terbantu dengan adanya media-media yang ada. Dan salah satu juga bantuan dari media di luar kantor bahasa ya, misalnya ini Tribun ya kan. Nah, ini kan sangat, karena media cetak atau media online ini sangat mempengaruhi sekali ya. Sangat mempengaruhi sekali penggunaan bahasa. Bahkan misalnya grup Kompas ya. Apakah Tribun ini grup Kompas ya? Tribun juga grup Kompas. Itu yang namanya petahana itu ditemukan Kompas ya kan. Jadi ketika incumbent itu diganti istilahnya petahana ya. Petahana itu yang menemukannya Kompas. Nah, ini terima kasih sama grup Kompas yang luar biasa. Selama ini penggunaan bahasa Kompas itu termasuk media yang paling tertib menggunakan bahasa. Jadi kalau dulu saya itu waktu pertama zaman dulu itu kalau masuk badan bahasa itu kami disuruh membaca Kompas. Koran Kompas itu kami baca karena paling tertib menggunakan bahasa Indonesia. Saya bukan promosi ya, tapi ini kenyataan. Memang secara nasional seperti itu. Ya, betul. Memang kalau kami juga saat kuliah belajar jurnalistik, itu juga memang baca berita ya paling mau kalau mau belajar ya di Kompas atau di Tempo. Biasanya kayak begitu sih, Pak. Oke. Nah, Pak, ini mungkin terakhir nih, Pak. Ada trik dan tindakan yang harus dilakukan nih untuk apakah ada trik dan tindakan yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia? Ya, khusus di Maluku ini saya mengapresiasi juga peran dari pemerintah daerah. Sekarang ini sedang digodok ya peraturan daerah itu oleh DPRD provinsi. Ya, kemarin kami sempat uji publik di Maluku, di Buru. Kemudian kami kemarin juga rapat di kantor DPR. Salah satu upaya itu ada regulasinya ya, yaitu akan lahir nanti regulasinya pengutamaan bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia kita utamakan, bahasa daerah kita lindungi. Jadi maksudnya begini, sebagai bangsa kita harus mengutamakan bahasa bangsa kita, dan sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa dan memiliki bahasa daerah yang sekarang ini rentan ya, jadi dia perlu dilindungi. Nah, ini salah satu upaya, trik-trik yang kita tekan juga, kita bermohon dulu waktu sama Pemda supaya ada regulasi yang melindungi bahasa itu. Nah, di samping itu trik-trik kami juga ya tadi ya melalui publikasi-publikasi, dan kita juga ada siaran-siaran kebahasan. Ini kita terus lakukan dan tidak bosan-bosan. Dan saya selaku pimpinan dari kantor bahasa itu selalu menjelaskan kepada staf saya, misalnya dalam persuratan, kalau surat itu
harus tertib ya kan, karena Mm-mm. surat kita selalu menjadi contoh dengan instansi lain. Nah, jadi kalau surat kita salah, ya berarti akan salah lah seterusnya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kami itu kalau membuat surat itu memang saya sensor sekali, mulai tanda koma, tanda titik, kalimatnya bagaimana, kalau ada paragrafnya bagaimana, hubungan ke atasnya bagaimana, karena ini yang paling sulit itu. Orang tadi kantor itu juga tidak semua orang bahasa kan, terutama di level misalnya di administrasi kan rata-rata bukan orang bahasa, sehingga sulit dia memahami. Oh ya Pak, dan kemudian memang untuk penggunaan bahasa Indonesia kan sudah diatur dalam undang-undang. Lalu kemudian bahasa daerah di Maluku juga paling banyak bahasa yang punah, paling banyak ada di Indonesia Timur, salah satunya di Maluku. Ya, kita sekarang memang ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, itu turunannya. Dan kita berharap turunannya itu ada di daerah. Kita di sini Indonesia Timur itu boleh dikata kita kan sekarang ada 718 bahasa daerah. 90% lebih itu berada di Indonesia Timur, terutama di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku. Itu yang terbanyak, 4 provinsi ini udah lebih ratusan ini bahasanya. Jadi sangat diperlukan regulasi yang bisa melindunginya. Dan keempat wilayah ini tidak punya regulasi yang melindungi, ini dikhawatirkan. Dan mudah-mudahan Maluku yang di antara 4 ini yang akan menjadi pioner yang pertama menciptakan regulasinya itu. Oke. Nah, memang Tribuners, kalau mau bicara soal bahasa memang butuh waktu yang sangat banyak sekali ya Tribuners, tapi sayang sekali ini sudah pembicaraan kita pada sore hari ini sudah harus dituntaskan Tribuners. Yang pastinya untuk Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau ada yang belum sempat nonton bisa langsung cek di YouTube dan juga Facebooknya tribunambon.com. Terima kasih juga Pak sudah bersedia di diwawancara hari ini. Karena waktunya sudah habis, saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan amato. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.